Chinese leader Xi Jinping has arrived in Wuhan, the epicenter of the COVID-19 outbreak. To start off with our update today, we have 7 new cases in British Columbia. Nyusul terinfeksinya 2 warga Kota Depok, Jawa Barat. Halo Sobat Netter, 2 Maret 2020 lalu, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kasus infeksi virus corona pertama di Indonesia. Berita ini cukup heboh dan berdampak pada penurunan ekonomi sektor penerbangan dan pariwisata, serta kepanikan luar biasa masyarakat. Lantas, kenapa hal ini bisa terjadi? Berikut 4 hal yang menyebabkan paranoid akibat COVID-19 versi kompres, ngobrol asik pakai teori. Berita media massa. Setelah siaran resmi dari Presiden, semua media massa berlomba-lomba memberitakan kejadian ini. Sayangnya, mayoritas pemberitaan didominasi oleh subjek terinfeksi virus. Bukannya menjelaskan tentang proses penyebaran virus dan bagaimana mencegah virus ini, media justru fokus pada subjek mulai dari guru dansa, restoran Amigos, rumah korban, asisten rumah tangga korban, dan hal-hal non-substansial lainnya. Konten viral media sosial. Cepatnya penyebaran informasi virus corona melalui media sosial telah menciptakan ruang gema global yang menimbulkan dampak pada ekonomi dan sosial suatu bangsa termasuk Indonesia. Seperti kita ketahui, virus corona pertama kali datang dari Cina, lalu kemudian menyebar di beberapa negara Eropa, Amerika, Timur Tengah, termasuk Indonesia. Penyebaran informasi ini sangat cepat sekali, bahkan dalam hitungan detik. Bahkan media massa belum memberitakan tentang kejadian ini, masyarakat bisa mengakses informasi melalui Twitter dengan hashtagnya, Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Keberadaan media sosial saat ini mempunyai pengaruh sangat kuat dalam kehidupan dunia, terutama dari segi konten, di mana konten media sosial kadang mempengaruhi apa yang menjadi agenda media massa, begitu juga sebaliknya. Hoax. Hoax, atau yang lebih dikenal dengan berita palsu atau informasi bohong, merupakan suatu hal mematikan saat ini, bahkan lebih kejam dari suatu propaganda. Penyebaran berita ini bisa melalui media massa, media sosial, bahkan aplikasi pesan pribadi seperti WhatsApp. Terkait hoax virus corona, beberapa waktu yang lalu sempat beredar informasi bohong atau berita bohong tentang virus corona yang berasal dari Burma. Virus corona masuk Indonesia melalui gedung BRI 2 Jakarta. Virus corona telah menyebar di Makassar dan berbagai macam jenis hoax lainnya. Hoax ini tidak pandang status ekonomi, sosial, bahkan tingkat pendidikan seseorang. Dari segi psikologis dan kesehatan, sebagian orang berpikir sangat lambat dan tidak logis. Bahkan, kecenderungan kita lebih mempercayai kabar bombastis meski kadang tidak logis dan tanpa cross-check lebih lanjut. Taklid buta. Mengikuti atau percaya secara buta tanpa mengetahui lebih lanjut sumber dan alasannya. Taklid buta ini biasanya erat kaitannya dengan hoax, dan sosok yang menyampaikan hoax tersebut bisa selebritis, tokoh masyarakat, atau sosok yang diidamkan lainnya.
Taklid buta ini biasanya terkait dengan postingan atau share berita-berita viral termasuk info terkait virus corona yang kadang bersifat bombastis namun kredibilitas sumber informasi sangat meragukan. Well, sebagai netter yang bijak, kita harus lebih mawas diri dan cerdas dalam menyaring segala bentuk informasi terkait virus corona, guys. Satu lagi, tetap waspada, tapi jangan panik. Masih banyak hal menarik lainnya yang bakal Kompres bahas pakai teori komunikasi. So, terus update channel Kompres, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. See you Sobat Netter!